Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ibu Tubagus Wahimarena Putra, absen 17 kelas 12 Multimedia 3. Di sini saya akan membahas bagaimana sih prosedur pengoperasian kamera video. Yang pertama, apa itu kamera? Kamera merupakan salah satu aspek penting dalam suatu pembuatan video. Nah, fungsi dari kamera tersebut yaitu mengambil video, merekam video maupun foto. Yang berhak menggunakan kamera itu yaitu kru dari kameramen yang sudah diatur oleh sutradara itu sendiri. Ada ketentuan yang harus dimiliki oleh kameramen itu sendiri. Yang pertama itu harus mengetahui apa saja sih jenis-jenis kamera. Yang pertama yaitu kamera foto, yang dimana kamera foto itu menghasilkan gambar-gambar yang tidak bergerak. Ada contohnya seperti ini. Yang kedua itu kamera film, dan yang ketiga kamera video. Kamera film dan video ini tidak jauh beda sih menurut saya, karena dia sama-sama menghasilkan gambar yang bergerak, yaitu seperti rekaman. Contohnya seperti ini. Nah, itu contoh yang pertama, yaitu jenis-jenis kamera tadi. Sekarang yang kedua, kameramen tuh harus tahu apa saja sih aspek yang harus ditentukan saat kita membeli kamera atau memilih kamera. Yang pertama, aspek yang harus ditentukan itu adalah kemudahan pengoperasian. Yang kedua itu format hasil rekaman. Yang ketiga itu resolusi hasil rekaman. Yang keempat itu frame per second atau FPS. Yang kelima manual atau otomatis. Nah, yang pertama itu adalah kemudahan pengoperasian, yang dimana seorang kameramen itu harus cepat, lah dibilang ya, cepat dalam mengoperasikan kamera. Karena satu kali momen itu tidak terjadi dalam dua kali, momen hanya terjadi dalam satu kali. Misalnya kita membuat video wedding, video lagi tradisi, mungkin tradisi di Bali, budaya mungkin ya, itulah contoh-contohnya. Yang kedua itu jenis format hasil rekaman. Ada beberapa format yang kita harus ketahui. Yang pertama itu ada AVI atau audio video interleave. Yang kedua ada MP4. Yang ketiga itu ada MPG. Yang keempat itu ada WebM. Yang kelima itu ada MKV. Yang keenam itu ada GIF-V. Dan yang ketujuh ada WMV atau Windows Video Maker. Yang ketiga itu ada resolusi hasil kamera, yang dimana setiap kamera itu berbeda-beda resolusinya. Ada yang 1080 atau Full HD. Yang kedua ada 4K. Yang ketiga ada 6K. Dan yang terakhir ada 8K. Itu saja yang saya ketahui saat ini. Dan yang keempat itu ada FPS atau frame per second, yang dimana FPS ini di setiap kamera itu berbeda-beda FPS-nya. Ada yang 30 seperti yang saya gunakan ini. Semakin tingginya FPS semakin bagus untuk dibuat slow motion atau buat produk yang membutuhkan slow motion. Yang kelima itu ada manual atau otomatis. Di sini saya akan menyarankan menggunakan yang manual, karena kita dapat mengatur white balance-nya, titik fokusnya, dan segitiga exposure-nya. Ketimbang yang otomatis itu tinggal kita memakai, tapi kita tidak tahu settingan yang bagus untuk kondisi yang ada di lapangan nanti. Oke, yang ketiga saya akan membahas bagaimana sih cara pemasangan kamera dan aksesoris lainnya. Di sini saya mempunyai sebuah kamera, yaitu kamera Sony, dan ini ada lensanya. Cara masang lensanya ke body Sony ini, ada titik putih di antara lensa dan bodinya. Ini pertemukan titik dengan titik supaya gampang terpasangnya. Ini contohnya. Terlalu blur ya, sorry. Nih, titik dengan putih. Nih, sampai suara itu. Nah, setelah lensa dan bodinya terpasang, sini kita harus menyiapkan penyimpanan dan baterainya. Penyimpanan itu seperti ini memory card-nya. Ada ya. Ini memory card-nya, dan ini baterainya. Ini bentuk baterainya. Nah, di sini saya akan mencontohkan bagaimana sih cara memasang memory card tersebut. Untuk di Sony, dia berada di bagian bawahnya. Kita harus menyesuaikan gambarnya. Ini ada gambar yang harus gini ya. Ini di sinilah kelihatan. Caranya itu dimasukin gini. Ini masukin. Dan baterainya. Ya. Yang ketiga ada setting kamera, dan dimana kita harus men-setting segitiga exposure itu seperti diafragma, shutter speed, ISO, dan white balance-nya. Yang keempat ada pemasangan aksesoris untuk kamera. Yang pertama itu ada tripod. Yang lagi saya gunakan ini untuk supaya kamera stay ini adalah tripod. Terus yang kedua ada lampu yang saya gunakan. Ada dua lampu yang saya gunakan. Yang pertama itu lampu warna biru ini,
untuk ya gradasi sebelah sini. Yang kedua ada lampu utama, yaitu lampu putihnya ini, lampu utama. Nah, aksesoris lainnya seperti mikrofon yang saya pakai sekarang ini ada. Itu ada juga reflektor. Ini nggak saya gunakan tapi saya memberikan contoh. Ini reflektor ada dua sisi, warna emas dan warna silver. Nah, yang kelima, yang terakhir, di sini saya akan membahas menguji aspek pengoperasian kamera. Dan dari awal saya membuat video ini sampai sekarang itu saya sedang menguji kamera ini, yang dimana saya sudah mengatur white balance-nya, focusing-nya atau zooming-nya. Ini zoom itu yang bisa wide, yang bisa ngezoom ini. Terus yang terakhir ada mikrofonnya. Nah, sekian yang tadi saya jelaskan. Bila ada kekurangan atau kesalahan kata mohon dimaafkan, dan sukses semua. Om Santi 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 Om.